DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang persetujuan bersama dua rancangan peraturan daerah dan laporan kinerja fraksi serta alat kelengkapan DPRD tahun anggaran 2021. Rapat digelar di gedung Dewan setempat beberapa hari lalu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, para anggota Dewan dan Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli, beserta jajarannya. Rapat paripurna juga turut dihadiri Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, Sekretaris Daerah Nirlan, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala SKPD dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Beserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 42 anggota dan 50 anggota Dewan. Dengan demikian, forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Januari 2021, rapat ke-10, masa sidang kedua, tahun sidang 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Dua raperda yang akan disahkan tersebut adalah raperda tentang pembentukan perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa. Raperda ini merupakan raperda inisiatif Komisi 2 DPRD Lampung Tengah. Kemudian raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Raperda ini merupakan raperda inisiatif Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Yang pertama, laporan dari Komisi 2 yang membahas raperda tentang pembentukan perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, Bank Pembiayaan Syariah Mandiri. Kepada juru bicara Komisi 2, saya persilakan untuk menyampaikan.
Juru bicara Komisi 2 DPRD Lampung Tengah Tony Sastrajaya menjelaskan, Raperda inisiatif tentang pembentukan PT BPRS Rajasa merupakan Raperda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2009. Raperda ini harus segera disesuaikan berdasarkan Permendagri 94 tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat milik pemerintah daerah. Dinyatakan pada saat peraturan menteri ini mulai diberlakukan. Ketentuan mengenai BPR wajib menyesuaikan paling lama 3 tahun sejak peraturan menteri 94 tahun 2017 ditetapkan. Raperda inisiatif tersebut merupakan raperda baru di luar Propem Perda yang telah ditetapkan yang bersifat kumulatif terbuka dan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bapak, Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, latar belakang perlunya dilakukan perubahan pada Perda nomor 8 tahun 2009 tentang BPR Syariah Rajasa adalah penyempurnaan dan penambahan pada beberapa pasal antara lain pasal 2 yang mengatur apabila dilakukan pembukaan kantor cabang sesuai pasal 2 pasal 47 ayat 2 dan pasal 48 ayat 2 peraturan OJK nomor 3 dari PPJOK TP3 dari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memperoleh izin otoritas jasa keuangan untuk melakukan pembukaan kantor cabang serta yang terdapat dalam pasal 3 Raperda ini. 2. Pada pasal 7 yang mengatur modal dasar berdasarkan hasil fasilitas agar memiliki nilai urip barang milik daerah dan nilai modal dasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4. Permendagri nomor 94 tahun 2017 tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah. 3. Selanjutnya penyempurnaan pasal 27 Raperda diubah sesuai pasal 32 peraturan OJK nomor 3 dari PJOK TP3 dari 2016 di mana larangan Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat berubah dengan sesama Dewan Komisaris dan anggota direksi. Penyempurnaan berikutnya penambahan pada ayat 6, 7, dan 8 pada pasal 24 yang mengatur wajib memiliki peraturan kompetensi paling lambat 2 tahun sejak tanggal penetapan efektif serta mengatur kewajiban melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta OJK. Kemudian selanjutnya penambahan pasal mengenai ketentuan larangan bagi Dewan Komisaris memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas yang dilakukan dalam pasal 33 dalam Raperda ini. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Raperda ini tentunya hanya mengatur hal-hal bersifat pokok dan normatif, sedangkan terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam pokok peraturan normatif. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemeriksaan aktus VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Aktus VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap hari dan jam berikut.
2 tahun, dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Indonesia bangga hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Montreal. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Juru bicara Komisi 4 DPRD Lampung Tengah Wayan Eka menjelaskan, Raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah Raperda inisiatif. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia, sebab melalui pendidikan akan dapat melahirkan manusia yang berkualitas serta akan membentuk karakter building manusia. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter bagi anak merupakan jawaban tantangan lingkungan global, nasional, dan lokal yang semakin cepat berubah. Saya akan langsung menyampaikan laporan pembahasan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, pada konsideran mengingat kami sempurnakan dengan menambah beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan substansi perda antara lain. A. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. B. Kemendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. C. Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Kemudian penambahan definisi penguatan pendidikan karakter dan definisi pengubahan budi pekerti pada pasal 1 angka 5. Penyempurnaan berikut pada pasal 2 terkait maksud dan tujuan. Tetapan perda ini disesuaikan dengan tujuan tercantum pada pasal 2 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter dalam membangun, mengembangkan, mengimplementasi serta memperkuat potensi pendidikan serta didik masyarakat dalam lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Materi perubahan selanjutnya terkait substansi yang mengatur indikator karakter yang ada pada pasal 22 sampai pasal 24 Perda telah kami dirinci. Berikut kegiatan penumbuhan budi pekerti sesuai lampiran huruf F Kemendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang pengubahan budi pekerti. Anak akan tumbuh mengikuti era globalisasi, namun tidak melupakan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Raperda tersebut perlu mendapatkan dukungan kualitas lingkungan, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat, tentunya melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemkab secara terarah dan terkoordinasi. Bapak Ibu sidang Dewan yang terhormat, berikutnya
adalah pembangunan rumusan pasal yang ada pada pasal 7, 8, dan beberapa ayat mengatur terkait strategi optimalisasi fungsi kemitraan terpusat pendidikan yang disesuaikan dengan pasal 6 Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal yang menggunakan pendekatan kelas, budaya sekolah dan masyarakat dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau integrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum. Poin berikutnya terkait substansi yang mengatur pakaian dan kelengkapan peserta didik pada pasal 6 ayat 3. Raperda agar disesuaikan dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pemakaian seragam sekolah peserta didik jenjang pendidikan dasar dan mengenakan di mana pengadaan pakaian sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta, sedangkan pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Terkait ketentuan yang awalnya ada dalam bab 10 sampai bab 12 mengenai pendanaan pendidikan dan komite sekolah sesuai hasil fasilitasi agar diatur secara terpisah, mengingat tidak mempunyai korelasi dengan judul raperda. Bapak dan Ibu sidang dewan yang kami hormati, demikian laporan hasil pembahasan terhadap perda penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Semoga kita semua dapat menyetujuinya menjadi peraturan daerah dalam sidang paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai mendengarkan paparan dari juru bicara Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD disampaikan secara tertulis kepada pimpinan sidang. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. Kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. iNews Malam setiap hari pada jam berikut. Hanya di iNews.
permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyampaikan 2 raperda yang disahkan telah dilaksanakan pembahasan secara maksimal oleh DPRD melalui komisi-komisi serta melalui proses fasilitasi pemerintah Provinsi Lampung. Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, BPRS Rajasa, bahwa dengan raperda ini yang merupakan lanjutan dari PT BPRS Rajasa yang dibentuk berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2009. Perda diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan mendorong pembiayaan usaha mikro kecil. Bupati Lampung Tengah berharap raperda ini dapat meningkatkan kontribusi pada keuangan pemerintah daerah melalui setoran PAD yang berasal dari dividen, di mana bagian untuk pemegang saham ada kenaikan 5% dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sehingga menjadi 55% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. Terhadap raperda tentang pembentukan perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, bank pembiayaan rakyat syariah Rajasa, bahwa dengan raperda ini yang merupakan lanjutan dari PT BPRS Rajasa yang dibentuk berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2009, diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan mendorong pembiayaan usaha mikro kecil. Selain itu, dengan raperda ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi kepada keuangan pemerintah daerah melalui setoran PAD yang berasal dari dividen, di mana bagian untuk pemegang saham ada kenaikan 5% dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sehingga menjadi 55% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. Sedangkan raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan diharapkan dapat menjadikan landasan dalam melaksanakan proses pendidikan karakter pada peserta didik. Bekal menghadapi dinamika perubahan di masa depan dan bekal menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Untuk mencapai harapan tersebut, tentunya perlu strategi khusus. Di antaranya merupakan dukungan pengembangan kurikulum, sarana, prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, dan peran serta dari berbagai pihak. Dengan raperda ini diharapkan pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Bupati Lampung Tengah berharap semoga raperda yang telah disetujui bersama
dan bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depannya. Selanjutnya, 2 raperda ini akan diproses untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung agar mendapat nomor register sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sidang Dewan yang saya hormati, terkait raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Dengan raperda ini diharapkan dapat menjadikan landasan dalam melaksanakan proses pendidikan karakter pada peserta didik yang merupakan bekal menghadapi dinamika perubahan di masa depan dan bekal menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Untuk mencapai harapan tersebut, tentunya perlu strategi khusus diantaranya berupa dukungan pengembangan kurikulum, sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan dan peran serta dari berbagai pihak. Dan dengan raperda ini ke depan diharapkan pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal maupun informal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga raperda yang kita bahas pada hari ini dapat disetujui bersama dan bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depan. Selanjutnya, raperda tersebut akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu kami sampaikan ke Gubernur Lampung untuk mendapatkan nomor register. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan 2 raperda tersebut.